Baik, alhamdulillah, terima kasih jamaah. Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV Raih Berkah. Di segmen sebelumnya, Ibu Sumiah dari Parung Panjang Bogor bertanya kepada Abi. Abi, tolong berikan solusi jawaban untuk masalah tetangga saya yang bernama Pak Anto yang baru saja kehilangan anaknya, satu anak-anaknya yang hanyut terbawa arus dan sampai sekarang jasadnya belum ditemukan. Kemudian karena masalah itu istrinya menjadi depresi dan harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, amalan apa nih yang pas untuk Pak Anto untuk menenangkan situasinya atau menghadapi ujian dan cobaan ini? Apakah ada amalan khusus? Dan Ibu Sumiah bertanya, apakah ini termasuk hukuman atau apa ya namanya, azab atas perilaku buruknya Pak Anto di masa lalu? Atau memang ini murni ujian dan musibah untuk keluarga Pak Anto? Mohon dijawab, Abi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'an. Bu alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, kita sama-sama ikut berbela-sungkawa karena betapapun ini terjadi pada Pak Anto, kalau ini terjadi pada kita belum tentu kita sanggup. Betul apa betul? Apalagi kehilangan orang yang paling kita cintai. Kita punya apa aja yang kita pikirin anak, benar apa enggak? Punya duit belum kirim beli apa, yang pertama dipikirin anak. Belum bayar sekolah, yang dipikirin anak. Belum beli pakaian seragam, yang dipikirin. Semua yang kita pikirin adalah kebahagiaan anak. Maka amat sangat wajar dan kita bisa merasakan betapa kalau itu terjadi sama kita, pasti kita juga kadang-kadang belum sanggup menerima semua itu. Kalau hari ini ibu istri dari Pak Anto, ibu anak tersebut, dia sampai depresi, dia sampai jauh dari yang kita bayangkan, berarti ada sesuatu yang belum dia bisa ikhlaskan. Boleh kita cinta kepada anak, boleh kita cinta kepada harta, boleh kita cinta kepada apapun, tapi jangan berlebihan sehingga akhirnya ketika berlebihan itu akan tidak bisa menerima ketika kehilangan. Betul apa betul? Betul apa betul? Setiap di antara kita nggak mau kehilangan dengan keadaan demikian, tapi salah satu yang menjadi hal, walaupun ini menyakitkan, tapi insya Allah membahagiakan, bahwasanya ketika ada seorang lalu dia meninggal dengan keadaan musibah, salah satunya terhanyut ke bawah air, maka ini orang insya Allah dalam keadaan syahid. Amin ya robbal, amin ya robbal. Apa yang harus dilakukan saat ini? Teruslah fatawakal ala Allah. Teruslah tawakal sama Allah. Teruslah kuatkan diri kita. Kalau Pak Antonya lemah, nanti akan berdampak psikologis, istrinya juga akan lemah. Kuatkan hati Pak Anto, Ibu Sumiah. Ya Bu ya. Kuatkan bahwa boleh ujian itu menerima kita, boleh jadi ujian itu menimpa kita, tapi yakin bahwa ujian datang membawa pesan bahwa Allah sayang kepada kita. Terus kuatkan fatawakal ala Allah, tawakal sebaik mungkin, sekuat mungkin. Ketika kita memikirkan, boleh memikirkan, tapi jangan meratapi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Segala sesuatu yang datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dunia ini cuma titipan. Anak kita titip, suami titip, harta titip, titipan dari Allah dan akan diambil oleh yang maha pemiliknya. Siapa? Allah subhanahu
Maka kalau ini titipan, belajarlah ikhlas untuk menerima saat itu diambil oleh sang pemilik, karena yakin kalau emang itu milik kita, itu hak kita, besok Allah akan pertemukan kembali di surganya Allah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Belajar menerima dengan apapun yang Allah ambil kepada kita, bukan berarti diambilnya Allah tidak sayang. Boleh jadi diambilnya besok akan Allah pertemukan dan bersama akan kembali, insya Allah. Baik, jelas ya Ibu Sumiah ya. Sudah akan disampaikan kepada Ibu Anto, Pak Anto. Sudah ya. Memang nggak semua orang mampu menghadapi ujian seperti Pak Anto, dan mudah-mudahan Pak Anto dan keluarga diberikan kekuatan ketabahan dan Allah bisa mengangkat derajat Pak Anto dan keluarga, dan sehingga ibu istrinya Pak Anto dan Ibu Sumiah bisa ketemu lagi ya Bu ya, bisa ketemu kembali ya. Baik, tepuk tangan buat Ibu Sumiah jemaah. Dan itulah tadi apa yang disampaikan oleh Abi untuk kita hari ini ya. Untuk sudah taat tapi kok masih berat. Memang semakin kuat iman kita, semakin berat ujiannya. Dan jangan pernah menyalahkan ujiannya, tapi salahkan sikap kita menghadapinya. Jangan pernah berburuk sangka terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Tetaplah berbaik sangka, karena Allah pasti punya rencana yang terbaik untuk kita. Dan ketika kita menerima dengan ikhlas, menerima dan ridho apa yang menjadi ujian dalam kehidupan kita, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita ke yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Abi, mari kita berdoa dulu Abi, agar apa yang tadi Abi sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan apa yang menjadi keinginan, doa dan hajat Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, bunda semua, mari sama-sama kita akhiri kajian ini dengan menyempurnakan untuk kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang dikuatkan dalam setiap ujian kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menang dari semua ujian tersebut. Baik, mari sama-sama kita istighfar 7 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tundukkan kepala kita, buka mata hati kita, angkat kedua belah tangan kita. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Allah ya Rabbana, berikan keberkahan dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, betapa banyak amat ujian kami ya Rabb. Hanya kami yang mengetahui kadar besar dan ringannya ujian kami ya Allah. Tapi kami yakin bahwa di balik setiap ujian yang Kau ujikan kepada kami ya Rabb, di semua itu ada kebaikan-kebaikan yang Kau sediakan untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang tenang, orang-orang yang kuat, orang-orang yang ridho dari semua ujian yang hari ini ada dalam diri kami ya Allah. Baik ujian ekonomi kami, ujian rumah tangga kami, ujian dari anak-anak kami ya Allah, ujian dari lingkungan kami ya Allah, maka hanya kepadamu kami pasrahkan ya Rabb. Karena kami yakin tidak akan ada ujian yang Kau ujikan kepada kami melainkan semuanya di luar dari setiap kemampuan kami, semuanya dalam batas kemampuan kami ya Allah. Kami yakin kami mampu melewati ujian tersebut bersamamu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqdiya hajatuna ya Allah. Silahkan ibu berdoa apabila ada di antara kita sedang diuji, minta sama Allah diringankan ujiannya. Ya Allah, apabila ada di antara kami ujian kami terasa berat, ringankan ya Allah. Bukakan pintu kebaikan, kemudahan ya Rabb. Hanya kepadamu kami pasrah ya Allah. Kami ridho, kami ikhlas. Terus kami jadikan orang yang terus berprasangka baik ya Allah. Hanya kepadamu kami tawakal. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu sekarang doakan orang yang ada sebelah kanan kita. Doain. Kalau dia sedang diuji, maka kuatin ya Allah. Kasih kemudahan ya Allah, ringanin ujiannya.
dan berikan kebahagiaan ya Allah. Sekarang doain orang sebelah kiri kita. Ya Allah, kalau seorang sebelah kiri saya Engkau sedang uji, ringanin ujian, kuatin ya Allah, berikan kebahagiaan kepadanya ya Allah. Ibu ikutin doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Ya Allah, kabulkan doa orang yang saya doakan. Ya Allah, kabulkan doa orang yang duduk di samping saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman, berpelukan dan ucapkan terima kasih sudah mendoakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Abi untuk doa dan tausiahnya. Terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di Jalan Dakwah di Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan terima kasih juga untuk pemirsa setia BTV di mana pun Anda berada telah menyaksikan Jalan Dakwah. Jangan lupa follow akun media sosial kami di @btv_id_official dan juga di @jalandakwah_btv_official. Jika Anda memiliki pertanyaan silakan kirim melalui DM dan insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz kami. Dan untuk pemirsa yang ingin hadir ke program Jalan Dakwah di Menara Syariah, silakan hubungi tim Jalan Dakwah ya di media sosial atau silakan datang langsung gratis tanpa dipungut biaya apapun. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa untuk terus menyaksikan Jalan Dakwah setiap hari pukul 6 pagi hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.